Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Yang terhormat Bapak Dosen Ardian Arif dan teman-teman sekalian, perkenalkan saya Adelia Nur Azizah, NIM 20200150059, kelas 1B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang etika menggunakan internet. Pengertian etika menggunakan internet. Menurut Capuro tahun 2008, menyebut etika sebagai proses asosiatif diri, yaitu proses pencarian tanpa akhir dengan menggunakan berbagai aturan moral baik secara eksplisit maupun implisit. Internet menurut Chandra tahun 2013 merupakan kependekan dari Interconnection Networking yang memiliki pengertian seluruh jaringan komputer yang saling terhubung yang menggunakan standar sistem global Transmission Control Protocol atau Internet Protocol Suite atau TCP atau IP. Jadi, menurut Chandra tahun 2013, netiquette adalah pedoman dalam melakukan interaksi dengan sesama pengguna internet. Alasan pentingnya etika menggunakan internet. Menurut Fitri Anissa tahun 2011, alasan pentingnya etika menggunakan internet adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengguna internet berasal dari berbagai negara yang mungkin memiliki budaya, bahasa, dan adat istiadat yang berbeda-beda. Yang kedua, pengguna internet merupakan orang-orang yang hidup dalam dunia mouse yang tidak mengharuskan pernyataan identitas asli dalam berinteraksi. Yang ketiga, berbagai macam fasilitas yang diberikan dalam internet memungkinkan seseorang untuk bertindak etis, seperti misalnya ada juga penghuni yang suka iseng dengan melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan. Yang keempat, harus diperhatikan bahwa pengguna internet akan selalu bertambah setiap saat dan memungkinkan masuknya penghuni baru di dunia maya tersebut. Etika menggunakan internet. Yang pertama, choose your words carefully. Sebelum mengomentari atau membuat postingan di internet dan media sosial, maka pilihlah kata-kata atau kalimat yang tepat. Yang kedua, fight flame. Jangan membuat ketegangan dengan orang lain. Kalaupun terjadi debat, maka diskusikan gagasan dan idenya, bukan menyerang orangnya. Yang ketiga, be constructive. Tunjukkan sikap dan komentar yang bersifat konstruktif kepada orang lain. Yang keempat, be safe. Pastikan setiap postingan Anda tidak membuat orang lain merasa tidak nyaman, baik secara fisik maupun emosional. Yang kelima, remember we're all human. Meskipun tidak ada kontak langsung dengan orang lain, ingatlah bahwa jejaring Anda adalah manusia yang memiliki perasaan. Yang keenam, menghargai pengguna lain di internet. Yang ketujuh, jangan terlalu mudah percaya dengan internet. Yang kedelapan, avoid death by emoticon. Gunakan emoticon yang tepat untuk mengungkapkan ekspresi Anda dan jangan berlebihan menggunakannya. Yang kesembilan, freedom of speech may not exist. Batasi diri Anda untuk memilih mana yang akan ditampilkan atau diposting dan mana yang perlu diabaikan. Yang ke-10, mengamankan komputer dengan memasang antivirus atau personal firewall. Menurut Marbun tahun 2011, etika menggunakan internet adalah sebagai berikut. Yang pertama, penggunaan huruf kapital atau besar. Yang kedua, berusaha membuat tulisan sendiri. Yang ketiga, tidak menggunakan kata-kata kotor atau vulgar. Yang keempat, tidak mengandung sara. Yang kelima, berikan judul atau subjek dari email atau pesan yang akan dikirim. Menurut saya tahun 1994, etika menggunakan internet adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengingat bahwa netter adalah manusia jaringan. Yang kedua, mentaati standar-standar tingkah laku seperti yang dilakukan dalam kehidupan yang nyata. Yang ketiga, mengetahui di mana netter berada dalam cyberspace. Netiquette berbeda dari satu domain ke domain lainnya.
dan karena tiket berbeda dari satu tempat ke tempat lainnya, penting untuk diketahui di mana Anda berada. Yang keempat, menghormati waktu dan bandwidth orang lain. Yang kelima, bersikap baik saat online. Yang keenam, berbagi pengetahuan dengan yang ahli. Yang ketujuh, membantu mengendalikan perang flame atau flame wars. Flaming adalah apa yang dilakukan hater ketika mereka ungkapkan sebuah opini yang diyakini dengan kuat tanpa menahan emosi. Yang kedelapan, jangan salah gunakan wewenang Anda untuk memanfaatkan orang lain. Yang kesembilan, menghormati privasi orang lain. Menurut Chandra tahun 2013, etika menggunakan internet adalah sebagai berikut. Yang pertama, hati-hati terhadap informasi yang kita terima. Lewat internet, kita bisa mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya. Untuk itulah, coba cari referensi sumber berita yang terpercaya, atau carilah sumber informasi lain jika Anda ingin mengetahui apakah informasi yang Anda terima itu benar atau tidak. Yang kedua, penggunaan CC di email. Jangan mencantumkan nama-nama pada kolom CC pada form pengiriman email, karena jika melakukan hal tersebut, semua orang yang menerima email Anda bisa melihat alamat-alamat email orang lain. Untuk itu, gunakan selalu BCC agar setiap orang bisa melihat emailnya sendiri. Yang ketiga, pengiriman file atau attachment di email. Jangan sembarangan dalam men-attach file lewat email. Perhatikan size file yang akan kita attach. Jangan sampai terlalu besar. Yang keempat, penggunaan format HTML. Dalam pengiriman sebuah email, jangan sekali-sekali mencoba format HTML jika kita tidak yakin apakah orang yang menerima email kita bisa membaca kode HTML. Yang kelima, penggunaan kutipan. Kutipan dari postingan orang di komentar dan mengambil keseluruhan postingan orang yang dikomentari akan mengakibatkan bandwidth server menjadi berat dan akses untuk membuka postingan tersebut menjadi lama. Yang keenam, private message. Yang namanya private tentunya bukan menjadi bahan untuk publik. Oleh karena itu, ada baiknya kita jangan mengumbar private message ke area publik. Yang ketujuh, sumber dari informasi yang kita sampaikan. Jika kita membuat suatu postingan di blog yang sumber tulisan tersebut berasal dari tulisan atau blog orang lain, ada baiknya kita mencantumkan sumber tulisan tersebut. Yang kedelapan, hindari personal attack. Seringkali dalam forum di dunia maya, terdapat debat-debat antar sesama pengguna internet. Terkadang hal tersebut bisa memanas sehingga kosakata yang disampaikan tidak sopan. Meski begitu, jangan sekali-sekali menggunakan kelemahan lawan debat Anda sebagai senjata Anda untuk memenangkan debat, karena hal tersebut akan menunjukkan bahwa betapa dangkalnya pengetahuan Anda. Pelanggaran terkait dengan etika menggunakan internet. Menurut Monggilo tahun 2016, pelanggaran terkait dengan etika menggunakan internet dapat berupa penyebaran informasi palsu, transaksi ilegal, penipuan, penyedotan data, cyberbullying, pornografi, human trafficking, ujaran kebencian, dan lain sebagainya. Sanksi atau hukuman terkait dengan etika menggunakan internet, yang pertama ada hukuman pengadilan. Dalam kasus tertentu, pelanggaran etika dapat diajukan ke pengadilan melalui mekanisme hukum positif yang berlaku pada diri seseorang atau warga negara maupun lembaga atau organisasi. Yang paling sering terjadi, tuntutan hukum adalah menyangkut soal pelanggaran hak cipta, hak privasi, dan serangan ilegal seperti spamming, pirating, cracking, dan sejenisnya terhadap suatu produk, perseorangan, maupun institusi yang dilindungi hukum positif secara internasional. Kemudian yang kedua, ada sanksi di masyarakat. Sanksi yang akan diterima jika melanggar etika atau norma-norma yang berlaku dalam menggunakan internet adalah dikucilkan dari kehidupan berkomunikasi berinternet. Seperti apabila kita memiliki akun di sebuah forum, ketika kita melakukan pelanggaran baik menerbitkan tulisan yang berbau sara, pornografi, ataupun
menjelek-jelekan orang atau kelompok lain, maka akun kita dapat dinonaktifkan atau di-banned dari forum tersebut. Fitri Anissa tahun 2011. Jadi, kesimpulan dari materi etika menggunakan internet adalah etika di dalam internet biasa disebut dengan netikwi. Netikwi merupakan aturan atau tata cara dalam penggunaan internet. Sama seperti aturan etika di dunia nyata, netikwi juga mendorong para pengguna untuk taat pada aturan etis dan moral yang meskipun tidak tertulis untuk menciptakan ruang bersama yang nyaman, tentram, dan damai. Di dalam suatu komunitas di dunia maya seperti email, forum, ataupun chat, ada aturan walaupun tidak tertulis tentang penulisan agar tidak terjadi kesalahpahaman tersebut. Pelanggaran yang terkait dengan etika menggunakan internet seperti pelanggaran hak cipta, pornografi, pelanggaran hak privasi, penyebaran informasi palsu, transaksi ilegal, penipuan, penyedotan data, cyberbullying, human trafficking, dan ujaran kebencian. Pelanggaran etika menggunakan internet juga akan mendapatkan sanksi berupa diajukan ke pengadilan dalam kasus tertentu serta dikucilkan dari kehidupan berkomunikasi berinternet. Berikut ini merupakan daftar pustaka atau referensi yang diambil dari materi etika menggunakan internet. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.